Bukan hanya Anda yang sakit, Pak Bangun, saya juga. Rasanya kegagalan saya sebagai bapak telah mencapai puncaknya atas semua kelakuan Eden. Saya sampai frustasi dan berusaha mawas diri hingga berhari-hari saya nggak bisa makan. Saya merenung, saya marah, saya menyesal, saya kecewa. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali menyetujui perceraian Anya dan menikahkannya dengan Maylin yang telah berbadan dua. Ucapan Berli kembali mengalir. Tidak, Anda pasti berbohong. Bangun terus mengelak. Dia menggelengkan kepalanya tak percaya dengan semua yang didengarnya. Anda di mana sekarang? Kita bicara langsung saja. Ucap Berli. Rumah sakit. Baik, saya akan ke kantin rumah sakit sekarang. Tunggu sebentar, 10 menit sampai. Saya sedang di cabang Purwokerto. Ucap Berli dari seberang sana. Kleks. Berli mematikan ponselnya, sementara Bangun dengan kemarahannya berusaha terus melafalkan istighfar. Dia harus kuat, masih banyak yang ingin dia dengar dari Berli tentang anak-anaknya. Dan apakah Selina, istrinya selama ini sudah tahu kenyataannya? Apa alasan wanita itu menyembunyikan semua fakta tentang putrinya? Bangun Anggoro mengambil batu dari tepi taman rumah sakit dan dilemparkannya membentur batu yang lain. Frustasinya mencapai level puncak begitu mendengar tentang berita ini. Suaranya benturan batu begitu keras membuat beberapa orang di sekitarnya menatap ganjil seolah menganggapnya aneh dan bermasalah. Bangun tanpa peduli dengan tatapan-tatapan itu, berjalan ke arah kantin dengan penuh gusar. Dia memang memiliki karakter keras dan mudah tersulut emosi. Sampai di kantin, dia masuk ke ruang VIP tertutup dan mengirim pesan ke Berli tentang keberadaannya. Dan benar saja, 10 menit kemudian, Berli muncul dengan langkah tergesa masuk ke ruangan di mana dia duduk. Di meja sudah terhidang 2 gelas air putih hangat beserta pisang rebus 4 biji. Mereka memang terbiasa dengan gaya hidup sehat yang mereka yakini memperpanjang umur. Berli duduk di hadapan kolega bisnisnya yang sekaligus adalah besannya itu. Dari cara keduanya duduk, terlihat mereka sama-sama tidak sabar untuk saling berbicara dan memberi informasi. Katakan sejak kapan masalah ini terjadi? Tanya Bangun berusaha datar. Berli perlahan menarik napas, kemudian menghembuskannya pelan seolah berusaha mengusir gundah dalam hatinya. Saya tidak tahu, yang saya tahu, Anya tiba-tiba meminta cerai dari suaminya, setelah 3 tahun berjuang mendapatkan cinta Eden yang sia-sia. Tutur Bangun perlahan. Jadi kamu membiarkan anakku Anya mengemis cinta dari anakmu selama 3 tahun, dan kamu hanya diam saja? Hardik bangun. Hampir saja lelaki setengah baya itu berdiri menarik kerah Berli, jika saja tidak ingat posisinya saat ini. Pak Bangun, saya sudah berusaha, bahkan saya sudah mengancam Eden akan saya coret sebagai pewaris jika berani menceraikan Anya, karena nyatanya pernikahan mereka adalah pernikahan aman almarhum kakeknya, tapi semua tiada guna, Pak. Jawab Berli berusaha datar. Apakah ada hubungan semua ini dengan kematian bayi Anya waktu itu? Bangun kembali bertanya. Ya, begitulah, itu menjadi salah satu alasan Anya Lirkekeh melanjutkan gugatannya. Bahkan, saya sangat menyesal sekali karena ternyata istri saya, Selvi, Dia sering membuat Anya tidak nyaman dengan merendahkannya. Berli berucap dengan nada penuh sesal. Apa maksud kamu? Anya sering dihina dan dicaci oleh mereka berdua sebagai gadis udik yang miskin, pula tidak bisa mandiri secara finansial. Berli mengelap peluh yang tiba-tiba memenuhi dahinya. Sebegitu jahatnya istrimu pada anakku? Bentak Bangun. Tapi, Pak Bangun, semua tidak luput dari putri kandung Anda. Melinda memang telah mencintai Eden, sehingga dengan berbagai cara putri kandung Anda itu merayu anak saya hingga mereka berzina dan... Plak. Pak Bangun! Berli kaget dengan reaksi spontan Bangun Anggoro yang menamparnya. Untungnya dia masih bisa sadar dan menahan diri tidak membalas. Dia sangat paham bagaimana kondisi psikis Bangun Anggoro saat ini. Kamu sebagai seorang mertua tidak bisa mengkondisikan anak kamu, malah menyalahkan orang lain. Kamu pikir seburuk apa anak-anak saya, ha? Bangun berdiri, suaranya meninggi dengan tangan menunjuk-nunjuk ke arah Berli. Saya tidak pernah menyalahkan Anya, bahkan hingga hari ini saya masih mensupport dia untuk kenyamanan kehidupannya. Saya tahu dialah korban yang sebenarnya. Bangun menunduk. Kedua tangannya seolah tak mampu lagi menopang tubuh dan kepalanya, tapi dia tetap berusaha tegar dan terduduk lemah. Jadi Maylin merebut suami Anya yang dirawatnya selama bertahun-tahun ini, suara Bangun merendah. Saya tidak menjelek-jelekan putri kandung Anda, tapi begitulah kenyataannya. Perjodohan ini, dulunya memang milik Melinda dan Eden, sebelum terkuaknya kasus tertukarnya bayi tersebut. Tapi Maylin menolak mentah-mentah anak saya karena cacat waktu itu. Tapi setelah kesembuhannya atas jerih payah Anya, dia mengklaim semua seharusnya adalah miliknya. Makanya dia merasa berhak dan tidak keliru merebut kembali Eden, anak saya yang bodoh itu. Keterlaluan sekali Melinda. Mulut Bangun menggertak kuat.
Begitulah, jadi meski kini dia menjadi menantu saya mohon maaf belum bisa menerima dia seutuhnya. Saya juga sudah mencoret nama Eden dari pewaris keluarga kami. Mungkin banyak orang menilai saya kejam, tapi saya bahkan tidak memutus hubungan darah kami, saya tetap akui Eden sebagai anak saya. Tapi hak dia seutuhnya hilang setelah keputusan bodohnya itu. Terang Berli. Hah, jadi begitu? Anak kandungku yang manis dan sedang sekarat itu ternyata ular. Pantas Anya begitu menjaga diri menghindarinya. Meski dia sanggup mengoperasi, tapi luka hatinya tidak bisa dia sembunyikan. Begitulah, melihat Anya rasanya saya sudah tak sanggup lagi. Bahkan ketika tahu dialah yang mengoperasi Maylin, saya malu Pak, malu dengan semua kejahatan anak saya dan dia masih mampu memaafkan. Entah bagaimana perang batin di dalam dirinya, tapi dia membuktikan menjadi sosok wanita yang tangguh dan berkelas. Berli mengusap kembali peluhnya yang kini menyatu dengan air mata. Lalu apakah anak Anda dipenjara oleh karena laporan Anya? Ya, bisa dikatakan begitu. Tapi satu kesalahan besarnya yang telah menyinggung orang penting di kota ini, memperburuk tuntutan, dia mencelakai istri Amin Zuhri, Risma, yang kala itu menjadi pengacara Anya dalam perceraiannya. Sampai Risma Zuhri terluka parah dan anaknya yang juga pengacara itu meradang dan membawa kasus Eden atas tuduhan rencana pembunuhan. Berli menjeda sejenak ceritanya. Bu Selina sempat memaksa saya membebaskan Eden dengan uang jaminan, mengingat sebentar lagi Maylin akan melahirkan. Tapi saya menolak, pertama karena itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin setelah putra Pak Zuhri bersikukuh kejahatan yang dilakukan Eden adalah kejahatan serius, sehingga memberikan uang jaminan menjadi hal yang sia-sia. Kedua, karena saya ingin memberi pelajaran pada anak saya tentang kehidupan. Biar dia paham dengan hukum tabur tuai, perbuatan dan karma, juga prinsip tanggung jawab seorang lelaki. Hah, jadi begitu? Pak Berli, bukannya kamu sedang mengurus proses dibukanya pom bensin ke-10 yang barat kota? Berikan saham bagian kami yang rencana untuk Maylin itu ke Anya. Ini bentuk pelajaran buat Maylin agar dia tidak menjadi pribadi yang arogan. Ucap Bangun mantap. Berli hanya mengangguk setuju. Tapi, perlu Anda tahu juga jika 2 pom bensin sebelumnya yang diberikan Bu Selina untuk Anya, keduanya sudah diambil alih Milinda, waktu itu atas persetujuan Bu Selina. Ucap Berli perlahan. Apa? Bangun kembali terkejut seraya melotot memegangi kepalanya. Astagfirullah, baiklah, baiklah. Bangun berusaha sabar mencerna seluruh informasi dari sang besan. Pak Bangun, semua kenyataan tentang anak-anak kita sudah terjadi. Kemarahan tidak akan mampu menjadi solusi, kita sebagai ulil amri keluarga, mestinya mampu mengambil langkah yang tepat dan tegas demi mendidik anak-anak dan istri kita. Entah bagaimana cara Pak Bangun, tapi cara saya adalah seperti itu. Jangan dikira saya tidak sakit. Bahkan nafsu makan saya hingga kini masih terganggu. Saya selesaikan tanggung jawab terkait Eden dengan pembiayaan atas kasus Milinda hingga kesembuhan Milinda. Selepasnya saya tak ingin mau tahu lagi tentang mereka, tentang Eden dan istri pilihannya, maafkan saya. Ini cara saya bersikap adil. Berli berucap panjang lebar. Anda benar, terima kasih atas semua informasi ini, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Ucap Bangun Anggoro. Ya Pak, saya mohon diri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepeninggal Berli, Bangun hanyut dalam lamunan dan penyesalan. Betapa buruknya dia menjadi sosok bapak anyelir selama ini. Di lain sisi dia tidak menyangka dengan semua tindakan sang anak kandung yang arogan dan serakah. Bangun mengambil ponselnya dan mengetikkan sebuah pesan buat istrinya. Selina, cepat kembali ke rumah sakit. Kita harus bicara. Ada yang ingin kusampaikan dan sangat penting. Sant. Matahari sore bersinar hangat. Hari ini Purwokerto cuaca cerah dengan suhu udara yang masih sangat bisa ditoleransi. Langit biru dengan beberapa awan putih yang bertengger di atas, menciptakan pemandangan memukau yang membuat sesiapa takjub dengan keagungan Tuhan. Sore ini jam 15:11 tim dokter multidisiplin berjalan ke arah ruangan pasien VVIP 1 bersama seorang perawat senior ruangan VVIP. Selamat siang, visit dokter multidisiplin, ada Dokter Hilman dari dokter jantungnya, Dokter Mala dari bagian kandungan, Dokter Syarif dari bagian saraf. Sang perawat berucap dengan nada sangat ramah. Ibu sendirian? Lanjut sang perawat masih dengan ramahnya melihat Maylin tergolek di bed pasien tanpa satu penunggu pun. Papa saya sedang keluar sebentar, jawab Maylin. Dia menatap barisan manusia berjas putih itu dengan tatapan sinis. Terutama saat pandangan matanya tertuju ke Dokter Mala. Dia tahu, wanita itu adalah dokter kandungan yang dulu tempat dia periksa, yang ternyata berkhianat dengan membantu Anya dalam persidangan. Hah, menyebalkan sekali. Batin Milinda dengan raut muka yang terlihat judes. Ibu Milinda nganing ayu, dari pantauan pasca operasi, tidak ada masalah komplikasi ya, semua stabil, pemeriksaan saya juga suara mendeburnya sudah hilang, alhamdulillah, operasi sangat berhasil, jangan lupa berterima kasih pada dokter bedah jantungnya, Dokter Tias, beliau memang luar biasa. Suara Dokter Hilman terdengar lantang tapi lembut.
Dia menjeda ucapannya sejenak sebelum kemudian melanjutkan. Alhamdulillah, jantung bekerja optimal, artinya pemasangan ring berhasil dan jantung kembali ternutrisi, teraliri darah maksimal. Lanjut Dr. Hilman tanpa menoleh ke arah pasiennya itu sembari menulis di berkas medis. Dari bagian saraf juga semua terpantau normal, pergerakan pasca operasi baik, tidak ada komplikasi dan gangguan sama sekali. Ini benar-benar pencapaian yang patut diacungi jempol. Kinerja dokter bedah thorasnya istimewa. Lanjut Dr. Syarif dengan senyumnya yang khas dari bedah saraf. Alhamdulillah, bagaimana untuk pantauan dari objin Dr. Mala? Sang perawat senior bertanya. Dari bagian kandungan, pasca operasi bagus, arteri uterin terpantau aktif dari USG. Jangan lupa setelah ini untuk rajin kontrol ke dokter kandungan ya, Bu, kita pantau perkembangan si kecil. Hanya, saya harus sampaikan bahwa sedikit terpantau ada abnormalitas pada perkembangan kepala janin. Tapi tenang saja, pantauan anatomis janin sehat dan sempurna. Ya kita berdoa saja selalu yang terbaik. Ucap Dr. Dres Mala sembari tersenyum. Apa maksud dokter dengan perkembangan kepala janin abnormal? Tanya Melinda. Itu dugaan saya sementara, dari pantauan ukuran kepala saat USG terakhir. Ya, kita kan harus siap dengan segala kemungkinan. Tapi segala muara Allah yang tentukan, saya sendiri secara pribadi berdoa yang terbaik. Semoga ibu dan janin ibu sehat, ya, itu adalah harapan semua dokter. Pasien sehat dokter pun senang Bu, saya tidak menakut-nakuti, saya juga lagi hamil ini. Berdoa dan berharap yang terbaik saja, kencengin jalur langitnya. Gitu ya ibu. Jawab Dokter Mala dengan tersenyum ramah. Melinda membalas dengan senyum kecut sambil mengelus perutnya yang kian membuncit. Sudah dok? Sang perawat bertanya. 3 orang dokter hanya bisa mengangguk termasuk Mala. Baik, selalu berdoa yang terbaik ya Bu, untuk kesehatan ibu dan si kecil. Tim dokter selalu mendoakan dan berharap yang terbaik. Ucap sang perawat ramah. Satu lagi pesan saya, jangan stres karena stres memicu kentalnya darah yang mempengaruhi kinerja organ-organ dalam. Selalu bersyukur dan bahagia. Dr. Hilman menambahkan yang hanya dibalas dengan anggukan oleh Melinda. Bersamaan dengan itu, muncul Bu Selina dari pintu yang seketika tersenyum ramah menyambut para dokter spesialis tersebut. Dia mendengar nasihat Dr. Hilman ketika masih berdiri di sebalik pintu. Makasih dokter semua atas segala usahanya. Ucap Selina. Sama-sama ibu, sehat-sehat ya, kami lanjut visitasi. Ujar sang perawat. Monggo-monggo, silakan. Ucap Selina. Pintu kembali tertutup dan Selina menghampiri sang anak. Mama kemana saja? Aku sendiri sedari tadi. Papa pergi tak kembali-kembali sedari tadi pagi. Semprot Maylin dengan nada kesal. Selina mengelus dada. Jika saja kondisi Maylin sehat, dia sudah tentu akan mendamprat anak durhaka ini dengan ucapan-ucapan pedas. Tapi apa daa, bahkan membuat dia stres sedikit saja tidak boleh. Mau tidak mau, dia harus sabar hingga anaknya ini sembuh total dan melahirkan bayinya dengan selamat. Mama ke Batur Raden, ketemu kakak kamu, ada yang perlu Mama sampaikan. Ucap Selina datar. Tidak ada lagi senyum di wajah sang mama. Melinda sungguh merasa seperti diabaikan. Dalam kondisi aku yang sekarat seperti ini, Mama masih selalu mengutamakan kakak. Mama sebenarnya sayang gak sih sama aku? Melinda terisak. Selina jadi serba salah. Tidak mungkin dia memarahi Melinda saat ini, pun juga melukai hatinya akan sangat mempengaruhi pemulihannya. Tapi, jika dibiarkan, dia akan semakin besar kepala dan tidak akan menyadari kesalahan-kesalahannya. Singkirkan pemikiran-pemikiran seperti itu nak, itu yang akan semakin membuat kamu sakit. Percaya sama Mama, Mama sayang kalian berdua sama, tidak ada yang Mama bedakan. Kamu anak kandung Mama, Anya juga anak Mama, posisi kalian sama di hati Mama. Ucap Selina datar dan tetap lembut. Dia mendekat dan mulai mengelus kepada Maylin. Tapi Anya hanyalah anak angkat, mana bisa Mama menyamakan dia dengan aku. Darah itu lebih kental daripada air mah, sudah banyak yang Mama beri ke dia mengapa Mama merasa belum cukup juga. Kalau begitu kasihkan saja semua uang dan aset Mama buat Anyelir. Biarkan saja aku mati agar Mama dan Papa puas. Aku hanyalah anak terbuang yang tidak diakui lagi. Rajuk Melinda dengan suara meninggi. Wanita hamil itu kini wajahnya basah oleh air mata. Selina mendesah berat. Dia menarik napas dalam untuk meredakan amarah yang menggumpal di dadanya. Bersamaan dengan itu ada sebuah notifikasi pesan yang masuk. Selina merogoh ponselnya dari saku baju. Sembari menatap teduh ke arah anak semata wayangnya. Hah, kamu ingat nasihat dokter jantung tadi kan? Hindari stres. Itu juga ingin segera sembuh. Kalau kamu gak sayang diri kamu sendiri, ya teruslah besarkan ego dan marahlah terus pada kakakmu, padahal dia yang telah menyelamatkan kamu dengan operasinya. Selina menunduk membaca pesan dari sang suami. Sebentar, Mama ada urusan,
ini papa yang minta. Kamu sendiri dulu ya. Selina kembali mengelus kepala sang anak. Dengan setengah hati Melinda mengangguk dan membiarkan mamanya kembali pergi yang katanya menemui papanya. Bangun Anggoro. Hah, kenapa sih? Ketemu saja harus di luar, kan bisa bicara di sini. Rutuk Melinda gemas. Acuh. Wanita itu kembali memegangi dadanya yang seketika terasa sakit. Bab 44, talak tak terduga. Halo Pa, Papa di mana? Selina mengangkat telepon dari suaminya. Kamu ke parkiran mobil, kita keluar sebentar. Tapi Maylin sendirian, Pa. Selina berkilah. Aku sudah titipkan dia sama perawat untuk bolak-balik pantau dia. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ucap Bangun. Baiklah. Selina mengalah. Gedung parkir, kamu tunggu di pintu keluar. Ini Pak Seno sudah mau jalan? Ya. Jawab Selina sembari mematikan sambungan telepon. Dia berjalan tergesa menuju gedung parkir rumah sakit di seberang jalan. Daripada memutar dan harus menyeberang jalan yang ramai lalu lintas, akhirnya dia memilih menyeberang lewat jembatan layang. Dia turun dari jembatan dengan tergesa hingga hampir tersandung. Melihat mobil MPV mewah suaminya bergerak keluar gedung dan segera dikejarnya. Kemana, Pak? Tanya Selina tatkala Pak Seno bergerak cepat dengan turun dan membukakan pintu mobil. Ke tempat yang lebih nyaman buat bicara. Seno, bawa kami ke kafe ini, ikuti dengan Google Map. Titah bangun sembari memberikan alamat sebuah kafe yang tertera di handphone dengan nuansa hijau segar. Baik Pak, siap. Jawab sang sopir. Mobil bergerak perlahan meninggalkan pelataran rumah sakit. Siang yang menjelang redup di jam 2:30 sore itu. Suasana kota masih ramai dalam hiruk-pikuk kendaraan lalu lalang. Di dalam mobil suasana hening, tak ada percakapan sama sekali. Lidah Selina keluh begitu melihat ekspresi suaminya yang tampak tidak ramah. Dia sangat paham jika saat ini Bangun Anggoro sedang dalam kondisi bad mood, alias marah dan kecewa. Tapi, dia sungkan dan takut hendak bertanya permasalahannya. 10 menit kemudian tempat yang dituju pun terlihat. Sebuah kafe dengan bangunan klasik modern yang syarat dengan warna hijau tanaman yang membuat asri dan mata adem kala menatapnya. Mobil besar itu perlahan memasuki halaman kafe. Pak Seno memarkirkan mobilnya di bawah pohon ketapang yang memiliki dahan melebar ke samping sehingga memayungi mobil tersebut dari panasnya mentari sore. Selina turun diikuti sang suami dan dalam waktu singkat, mereka sudah duduk di lantai 2 kafe sembari menikmati segelas jus apel tanpa gula untuk Selina dan jus manggalo sugar untuk Bangun. Selina, aku mau mengatakan beberapa hal terkait keputusan aku terhadap kedua putri kita. Ucap Bangun membuka topik pembicaraan. Selina masih menunduk, mengaduk jus apel dengan sedotan putih melengkung itu. Aku mau, investasi kita pada SPBU Berli, kita jual semua, yang di selatan dan timur kota. Ucap Bangun. Selina masih diam, dia tahu bahwa suaminya saat berbicara sama sekali tidak mau disela. Jadi dia menunggu untuk disuruh bicara, baru akan bersuara. Dan, yang dalam proses bangun ini, kamu atasnamakan Anyelir Septining Tias Anggoro. Lanjutnya, Selina mengangkat mukanya, belum mengucap satu patah kata pun, tapi cukup membuat Bangun melengos dengan tatapan tak suka. Kenapa? Kamu tak suka? Tutur lelaki setengah baya tersebut. Ah, bukan, aku juga sudah sepemikiran dengan Papa. Tapi, yang dua sebelumnya, itu sudah mutlak menjadi hak Melinda. Kita sudah hibahkan ke Anya, dan Anya menolak, sehingga berpindah tangan ke Melinda, dan sampai sekarang atas nama Maylin. Kita tidak bisa mengambil kembali, apalagi menjualnya. Tukas Selina. Tapi hibah untuk anak itu bisa ditarik lagi. Kamu tanyalah pada notaris. Bangun masih kekeh. Itu kalau hibah masih dari kita ke Maylin, Pak. Tapi Maylin mendapat hibah dari Anyelir, maka namaku sudah tidak tersebut lagi di sana. Selina menjawab lesu. Hah, begitu rupanya? Ya sudah, baiklah, aku akan ikhlaskan apa yang sudah aku keluarkan di kota ini buat anak durjana itu. Ucap Bangun Anggoro dengan tenang meski raut mukanya menyimpan kemarahan. Pa, Papa sudah tahu semuanya. Selina mengangkat kepalanya sembari membelalakan mata. Dia bertanya memberanikan diri memastikan meskipun tangannya kini mulai gemetar. Aku tahu tentang menantuku, tentang penderitaan Anya, tentang semua kelakuan dan keserakahan anak kamu itu, tentang pengkhianatannya. Oh ya, Selina, kamu tahu, aku dari dulu tidak suka dengan orang khianat meski itu kerabat terdekatku. Jadi, keputusanku tetap sama. Suara Bangun tegas tanpa ragu sedikit pun. Siapa yang Papa maksud khianat? Bibir Selina mulai gemetar. Selina, hingga detik aku mengatakan telah mengetahui fakta yang selama ini kamu sembunyikan. Masihkah kamu berani menipuku? Papa, tapi Melinda adalah anak kandung kita. Apa Papa tega jika harus membuang anak kandung sendiri? Jika aku tidak tegas,
dia tidak akan bisa dipaksa baik. Jika aku mentolerir satu kesalahannya, maka dia akan mengulangi kesalahan lagi dan menimbulkan dampak yang lebih besar lagi. Jadi, Papa, aku mohon, beri sedikit kesempatan buat Mama. Kali ini Selina ambruk bersimpuh di lantai, seolah bersujud memohon belas kasih pada suaminya sendiri yang biasanya memanjakannya. Tentu saja, kamu sudah berhasil mendidik Anya, kamu juga istriku yang cantik yang sejauh ini setia dan taat padaku. Aku tidak akan menyalahkanmu dalam hal ini. Tapi Melinda, aku tidak menginginkan dia lagi, sebelum dia benar-benar mengakui kesalahannya dan berubah. Dan kamu Selina, ikut aku pulang ke Jakarta, atau aku akan menceraikanmu. Suara Anggun tenang, tapi bak petir menyambar di siang bolong. Papa. Selina tersentak dengan keputusan sang suami. Dia mendekat ke pangkuan suaminya dan mulai bersimpuh memohon. Papa, maafkan Mama, maafkan Mama, maafkan Melinda, Pa. Mama janji akan mendidik dia dengan baik, Mama janji. Rengeknya seperti anak kecil pada sang suami yang duduk tenang mengulum kemarahannya. Pilihan ada di kamu, saat ini juga aku butuh keputusan kamu, Selina. Berli sudah sanggup mengurus Maylin hingga sembuh, istrinya juga bisa menunggui dan merawat Maylin. Anak itu sudah memilih jalannya sendiri dengan menikahi lelaki pilihannya, dengan menciptakan konflik dan permusuhan. Jadi, aku pikir inilah caraku mendidik Melinda. Dia bukan anakku lagi, tak akan ada sepeser pun yang aku berikan kecuali apa yang sudah dia ambil paksa, itu pun aku keberatan. Ucap Bangun lagi penuh ketegasan. Papa, jangan begini, Pa. Aku tentu tidak tega meninggalkan darah dagingku sekarat di sini. Aku mencintai Papa dan juga Maylin. Pa, aku mohon. Itu artinya kamu memilih Melinda. Dia akan seterusnya menjadi orang egois jika kamu manjakan. Tapi terserah. Itu pilihan kamu, dan karena kamu sudah tidak taat padaku, maka tidak ada guna aku mempertahankan kamu, Selina. Ucap Bangun tegas masih dengan nada lembut. Papa. Wanita cantik setengah baya berhijab instan itu mulai sesenggukan meneteskan air matanya. Jadi kamu tidak mau menaati aku lagi? Aku tanya sekali lagi Selina, kamu pilih taat pada suamimu, ikut aku pulang ke Jakarta sekarang, atau tinggal di sini demi anak kamu yang sudah kelewat batas itu? Mama nggak bisa meninggalkan Maylin, Pa. Dia butuh Mama. Baik, maka sejak saat ini, kamu tidak taat lagi padaku. Maka Selina Haryanti binti Sukarlan, aku Bangun Anggoro bin Ahmad Masudi, aku talak kamu sekarang 2 sekaligus. Mulai hari ini, kita sudah bukan suami istri lagi. Suara Bangun terdengar datar, tapi bak palu yang memukul keras kepalanya. Sakitnya melebihi sakit yang dia rasakan tatkala tahu tentang kenyataan tingkah laku putrinya yang selama ini berhasil disimpannya rapi. Dan kini, karena putrinya juga, suaminya menceraikannya. Tubuh Selina seketika lemas, badannya terhuyung ke samping dengan refleks topangan tangannya yang kini gemetar. Tapi, nalurinya sebagai seorang ibu tetap terkumpul memberinya kekuatan untuk tetap bertahan. Demi sebuah nama anak dia rela dibuang oleh sang suami yang sangat keras tabiatnya itu. 35 tahun kehidupan pernikahannya bersama Bangun Anggoro, berusaha dijaganya dengan sifat keras sang suami, kini tetap hancur akibat ulah anak kandungnya sendiri. Hah, sungguh besar pengorbanan yang harus ditebusnya demi sang anak. Tapi bagaimana lagi, dia harus ikhlas. Sore ini aku kembali ke Jakarta. Kamu boleh mengambil barang-barang kamu kapanpun kamu mau. Selama masih masa idahmu, aku juga akan memberikan nafkah idah untukmu selama 4 bulan ke depan. Tapi setelahnya, sudah bukan tanggunganku lagi. Pak Akson akan mengurus segala tetek bengek perceraian kita, jika diperlukan. Ucap Bangun masih dengan nada datar. Selina hanya diam dengan posisinya berlutut, dan kini tanpa air mata. Bangun beranjak dan segera pergi meninggalkan Selina yang kini sudah bukan istrinya lagi. Sementara Selina, setelah kepergian suaminya, kembali duduk dengan tanpa ekspresi. Tatapan matanya kosong tanpa ada gairah dan semangat hidup. Inilah pilihannya, pilihan sulit sebagai seorang ibu yang harus dia perankan, yang ternyata tidak disukai sama sekali oleh suaminya. Entah akibat apa untuknya ke depan nanti. Yang jelas kini, dia sudah bukan Nyonya Bangun Anggoro yang kaya raya lagi. Sore yang hangat berubah dingin. Hujan rintik membasahi kota Purwokerto dikala suara azan maghrib yang mengalun merdu dari penjuru kota. Di sisi barat sana, siluet senja mulai hilang, berganti dengan kegelapan malam yang memeluk wajah kota. Jauzan masih duduk terpekur menggenggam ponselnya sembari menatap senja yang hampir hilang dari balkon rumah mewahnya. Dia terlihat gelisah dengan berkali-kali menatap layar handphone yang masih selalu diam membeku. Sang ibu yang sedari tadi mengamati hanya diam sembari menggelengkan kepala. Esok pagi dini hari, dia harus berangkat ke stasiun guna ke Jakarta, menemui klien yang memintanya mengurus perihal hak asuh anak. Kamu gak ke masjid? Hari ini ada pengajian pada maghrib. Biasanya kamu rajin. Atau mau sholat sama papa dan ibu? Ucap Risma menegur sang anak yang belum juga bereaksi menyiapkan diri untuk ibadah petang ini. Iya, aku sholat di rumah saja, Bu. Papa bagaimana? Sedang apa?
Papamu makin membaik. Pasca operasi mulai terapi gerak dan wicara, fisiknya makin membaik. Kamu harus sering-sering ajak komunikasi papa kamu. Beliau terlalu mengkhawatirkanmu, seolah kamu hidup hanya untuk terus bekerja dan bekerja. Nak, kapan kamu mikir mencari ibu pengganti buat Sio? Dia sudah 4 tahun. Dia butuh sosok ibu. Aku selalu dibuat kalang kabut oleh tingkahnya. Si Maira selalu saja dibuat jengkel sama ulahnya. Entahlah. Doakan ya Bu, aku juga sedang berusaha. Sudah sebulan ini aku istiqara meyakinkan pilihanku, dan aku kian mantap melanjutkannya. Tapi, aku harus sabar, hingga masa idah dia habis dan meyakinkan pinangan aku dia terima. Jawab Jauzan lembut. Jadi sudah ada nama yang mengisi hati kamu saat ini? Pantas ibu lihat wajahmu selalu berseri-seri. Syukurlah ibu senang, artinya kamu sudah bisa melupakan Fauzia. Tapi, kalau boleh ibu tahu, siapa dia? Apa dia adalah Anya, dokter itu? Risma bertanya penuh selidik. Ibu taunya nanti saja, setelah dia aku bawa ke sini. Yang penting sekarang doakan dulu aku, Bu. Ucap lelaki 30 tahun itu sembari tersenyum penuh arti. Pantas dari tadi nggak lepas handphone. Tapi sebaiknya jangan begitu, Zan. Wanita juga jenuh kalau dihubungi terus-terusan. Ibu lihat sedari sore kamu menggenggam handphone. Itu nggak baik juga, jangan menjadi budak nafsu. Risma menasihati. Iya Bu, aku tidak menghubunginya kok. Tapi memandangi foto profilnya, ya sama saja. Risma tersenyum menggoda. Oh, apa itu tidak boleh? Jauzan tersenyum malu. Wajahnya yang sedari tadi tegang kini merah merona. Tentu saja tidak boleh. Kamu seperti tidak pernah ngaji saja. Sebagai laki-laki harus menjaga pandangan. Agar hatimu bersih dan tidak terjerumus zina. Zina itu kan ada tingkatannya. Perintah Al-Quran adalah jangan dekati zina, jadi mendekat saja nggak boleh. Jaga hatimu. Astagfirullah. Maafkan aku, Bu. Mohon ampun pada Allah, minta dan rayu dia sepuas kamu untuk menjodohkan kalian. Tapi jangan gunakan hawa nafsu sebelum dia halal bagimu. Baiklah. Aku salah. Astagfirullah. Ampuni aku ya Rob. Ayo ke musola bawah, siap-siap maghriban. Habis itu temani anak kamu mengaji. Kamu harus menggantikan papa kamu menjadi imam. Baik, Bu. Jauzan meletakkan ponselnya di atas meja, kemudian melangkah ke tempat wudhu di sudut ruangan lantai 2 rumah besar tersebut. Sementara Risma yang sudah mulai bisa berjalan menilik ponsel sang anak yang tanpa sandi dan perlahan membukanya. Ternyata benar, Jauzan sedang membuka kontak chat WhatsApp dari seorang wanita yang tidak asing di matanya. Dia juga memberi nama khusus kontak tersebut dengan nama yang istimewa. Sesaat kemudian Jauzan menyelesaikan aktivitas wudhunya, dengan segera Risma mengembalikan ponsel di posisi semula. Sambil tersenyum, wanita itu melangkah ke arah lift rumah. Ibu nggak wudhu sekalian? Tanya Jauzan heran. Ibu wudhu dengan tempat khusus di bawah, sambil duduk, kan belum bisa menunduk. Ucap sang ibu sambil menyembunyikan senyumnya. Jauzan tanpa curiga mengambil kembali ponselnya dan di mode silent. Dia menyarungkan benda pilih itu di saku bajunya, kemudian mengikuti sang ibu turun ke lantai 1, di mana musola rumah terletak. Sampai di musola, lelaki itu sudah ditunggu 3 orang yang akan menjadi makmumnya petang ini. Papa, ibu dan sang anak, Zio yang hari ini terlihat berwajah kusut. Jauzan langsung membelai kepala sang anak, dan mereka pun bersiap menjalankan sholat berjamaah. Pak Amin Zuri dan Bu Risma masih duduk di kursi karena memang masih dalam masa pemulihan dari rumah sakit. Sementara sang anak berdiri tegap di belakangnya. Dan begitulah, keluarga itu pun melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyuan. Selesai mengerjakan sholat, mereka semua berzikir termasuk Zio yang hanya membaca tasbih yang diulang-ulang. Selepas dizikir yang panjang, Jauzan tanpa lupa memanjatkan doa berlapis untuk kedua orang tua, untuk almarhum sang istri, untuk anak tercintanya, dan yang terakhir untuk nama yang kini telah mengisi hatinya. Memohon agar diberi kelancaran, didekatkan jika berjodoh, dan sebaliknya dijauhkan jika memang tidak baik baginya. Terakhir dia meminta agar dilembutkan hati dia agar bisa menerimanya tanpa syarat yang membebankan. Doanya begitu khusyuk terpantau hingga dia memejamkan mata sambil tangannya tengadah meminta. Kala tiba-tiba ponselnya bergetar, dia pun mengakhiri doanya. Si kecil Zio sudah mulai mengaji dengan bimbingan sang kakek yang mulai lancar komunikasi setelah operasi trombektomi 3 minggu lalu. Jauzan membuka sebuah pesan yang seketika membuat senyuman di bibirnya. Bu, saya terima telepon dulu di atas ya, titip Zio. Pamitnya yang hanya dibalas anggukan oleh sang ibu. Sambil berjalan ke tangga, dia membalas pesan tersebut dan dering telepon pun terdengar. Assalamualaikum Mbak Anya, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Suaranya terdengar ramah dan lembut. Maaf Pak, saya mau bertanya tapi sebelumnya berbagi cerita terlebih dahulu. Tapi, apa saya tidak mengganggu? Tidak sama sekali, bagaimana? Terkait tawaran mama angkat saya tadi siang, itu, Anyelir terdengar ragu melanjutkan ucapannya. Gimana Mbak?
Jika beliau sewaktu-waktu menghubungi Anda dan hendak membayarkannya untuk saya, mohon ditolak saja Pak, karena saya tidak ingin ada sesuatu apapun yang bakal berpotensi menjadi masalah antara saya dengan adik angkat saya. Itu yang pertama. Yang kedua, barusan, papa angkat saya telepon, beliau berniat memberikan saham untuk pom bensin baru yang akan didirikan di barat kota, yang saya tahu awalnya dibangun buat Mailin, saya sudah menolak tapi. Anyelir menjeda ucapannya. Tapi bagaimana? Papa menyampaikan jika ini karena beliau sudah tahu tentang pengalihan saham 2 pom bensin sebelumnya oleh adik saya. Menurut Bapak bagaimana ya? Soalnya saya benar-benar tidak bisa berpikir. Saya benar-benar nggak mau berurusan lagi dengan Mailin dan tidak mau dipusingkan oleh mereka Pak. Oh, begitu. Jauzan menarik napas berusaha mencerna setiap kata yang dia dengar. Ada satu lagi, ini kaitannya dengan mantan suami saya. Jadi tadi siang, Mama juga minta saya agar beliau bisa bertemu Anda. Kaitannya dengan kasus terakhir yang menjerat Mas Eden, Mama menangis mengingat Mailin yang akan melahirkan sebentar lagi, dalam kondisi sakit dan tanpa ayah si bayi. Jadi beliau minta saya. Anyelir tidak melanjutkan ucapannya, tapi jelas terdengar hidungnya mulai basah karena air mata. Meminta apa Mbak? Meminta saya menyampaikan ke Anda agar mencabut laporan atas Mas Eden. Astagfirullah. Mbak Anya, ini sudah keterlaluan. Mama Anda bahkan berani meminta sesuatu yang menyakiti Anda demi kenyamanan putrinya. Beliau, mohon maaf, saya tidak bisa katakan beliau ibu yang benar-benar baik buat Anda. Maka menolak setiap kebaikannya, karena berpotensi tidak tulus. Itu pertama. Jauzan menjeda ucapannya. Yang kedua tentang pemberian papa angkat Anda, saya belum berani simpulkan dampaknya ke depan. Tapi, selama dokumen hibah jelas, itu tidak masalah. Saya akan membantu dan dampingi Anda dalam prosesnya. Intinya jika memang Anda akan maju, saya akan temani dan memastikan Anda tidak akan dirugikan. Dan hibah itu tidak bisa dibatalkan atau ditarik lagi, asal Anda pastikan tidak akan lengah lagi terhadap segala ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun oleh Milinda yang mungkin suatu saat akan terjadi. Dan yang terakhir, saya sepertinya agak sulit memenuhi, kecuali Anda yang memintanya. Jauzan dia menunggu reaksi sang klien. Hening, tidak ada suara ataupun deheman dari seberang sana, bahkan tarikan napas pun tak terdengar. Apakah Anya masih mendengarkannya? Mbak Anya? Jadi, Anda ke Jakarta 2 minggu ya? Rencana, tapi jika pekerjaan bisa dipercepat, saya akan segera kembali. Oh ya, saya juga sudah menemukan rumah yang pas buat Anda. Anda boleh mensurveinya bersama Zio jika mau, tidak terlalu besar dan harganya juga terjangkau. Masih di daerah kota, 10 menit sampai tempat kerja. Tapi, harganya, di bawah 1 M seperti yang Anda minta. Hening, suasana tiba-tiba berubah menjadi begitu kaku hingga akhirnya Jauzan mengambil alih kemudi pembicaraan lagi. Oh ya? Anak saya pengen minta main ke tempat Mbak Anya, apa boleh? Seharian ini kusut terus mukanya, katanya saya ngelarang kesenangan dia. Jadi? Oh iya, kesini saja, apa perlu saya jemput? Esok saya jadwal operasi jam 8, mungkin jam 12 sudah selesai. Saya bisa mampir jam 1 ke rumah Anda. Bapak berangkat nanti malam kan? Esok dini hari jam 1 malam, baiklah, saya akan sampaikan Zio, dia pasti suka. Terima kasih Mbak Anya. Wajah Jauzan seketika berseri. Ada banyak harapan dan kebahagiaan yang kini mengambang lewat senyumnya petang ini. Bab 45, Dendam Tersembunyi. Nanti, jika dia rewel atau nakal dan Anda tidak bisa mengatasinya, langsung was saya ya, biar Pak Sabar menjemputnya. Tutur Jauzan. Wah Anda? Alangkah repotnya, belum kalau Anda lagi sibuk di sana. Atau bisa jadi dia malah tancap seperti yang sudah-sudah saat dijemput Pak Sabar dan tidak ada saya. Bismillah Pak, kalau Anda percaya, Zio akan injau bersama saya atau bersama ibu saat saya di rumah sakit. Namanya anak pasti ada masanya tantrum atau jenuh. Tapi sejauh ini, masih wajar untuk Zio. Jawab Anyelir bijak. Syukurlah kalau begitu. Oh ya, nanti saya akan share lokasi sama foto rumahnya misal Mbak Anya ada niat survei, Zio bisa diajak, dia juga tahu kok tempatnya. Kemarin saya ajak waktu transaksi sama pemiliknya. Ucap Jauzan ramah. Oh iya Pak, makasih. Mungkin Selasa sore baru bisa. Jawab Anyelir. Oh ya, selama saya tinggal kalau di tempat Anda biasanya dia betah. Tapi kasihan neneknya kalau terlalu lama, suka kangen katanya. Jadi, kalau bisa Anda bujuk dia untuk pulang juga saat Pak Sabar disuruh ibu menjemput. Kalau dia rewel, hubungi saya ya, nanti saya akan telepon dia. Nada bicara Jauzan berubah menjadi tidak enak dan penuh kekhawatiran. Anyelir diam. Nada bicara Jauzan di telepon yang ada ancaman memang efektif membuat Zio patuh, tapi anak itu tertekan dan membuat Anyelir kasihan. Sejauh ini Zio tidak pernah rewel atau nakal, tapi misal iya, saya akan coba tenangin dulu. Kalau kata saya, dia termasuk penurut. Sangat suka dengan permainan yang menantang kreativitas. Cukup dengan kertas HVS, sudah anteng, insya Allah tidak akan merepotkan. Ucapan Anyelir meyakinkan yang benar-benar membuat Jauzan kagum. Jauzan diam sejenak. Hati kecilnya percaya, tapi sisi yang lain juga ada kekhawatiran,
bagaimanapun Anyelir bukan siapa-siapa. Benarkah Zio nyaman di tempat Anya? Secara belum lama juga mereka berinteraksi. Sejauh ini mungkin Zio bersikap manis karena masih segan dengan Anya, tapi bagaimana kalau dia tiba-tiba memperlihatkan dirinya yang asli, yang nakal, yang maksa, yang sering tidak mudah diatur, yang kadang tidak mau mendengarkan nasihat. Apakah Anya masih bisa sabar? Makanya Jausan begitu heran anak itu begitu betah di Batur Raden. Apa karena Anya banyak memberi dia kebebasan ya? Meski dia senang mereka dekat, tapi dia juga tetap tidak ingin jika terjadi sesuatu pada anak semata wayangnya itu. Sehingga, mungkin kontrol Pak Sabar tetap perlu untuk sering-sering naik ke atas mengamati interaksi antar mereka. Bagaimanapun Anya bukanlah ibu kandungnya yang bisa seutuhnya melindungi dan mengasihi Zio. Pak? Oh ya. Jausan berusaha datar meskipun juga agak tergagap setelah lamunannya. Saya tahu, saya bukan siapa-siapa Zio. Jika Anda khawatir, saya tidak akan memaksa. Nanti jika Pak Sabar datang, saya pasti akan bujuk Zio untuk pulang. Mbak Anya, maaf, baiklah, saya titip Zio ya, dan untuk masalah Anda, jangan khawatir, saya akan selalu mendampingi sebagai pengacara yang akan melindungi Anda. Jausan menegaskan. Oh ya, untuk skema pembayarannya gimana ya Pak? Maaf, saya juga butuh kejelasan di awal. Anyelir akhirnya menyampaikan sesuatu yang selama ini kadang dia kurang perhatikan. Seperti halnya saat pengacara itu mendampinginya kala pengalihan saham Mailin, dia tidak memberikan uang jasa sama sekali. Sementara jangan dipikirkan dulu, saya akan sampaikan nanti kalau bertemu Anda langsung, karena saya juga belum menemukan skema pembayaran untuk orang yang bisa mengasuh anak saya dengan segenap ketulusannya hingga anak saya demikian ketagihan di sisi Anda. Tutur Jausan jujur. Anyelir diam. Ada rasa segan tatkala mendengar ucapan itu bersamaan dengan kebahagiaan yang menjalar di kepalanya atas sanjungan kecil dari mulut lelaki muda itu. Ya sudah Pak, mungkin hanya itu prolog dulu, semoga kedepannya tidak ada hal atau masalah urgen yang bakal timbul. Terkait permintaan Mama, saya sendiri keberatan, sangat keberatan dan berharap semoga permintaan itu tak berulang lagi. Salam buat Zio, dan semoga perjalanan Anda selamat, lancar, pekerjaan juga lancar. Amin, amin ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan berakhir. Jausan menatap handphonenya yang menyisakan foto profil lawan bicaranya di telepon barusan. Wajah teduh tanpa senyum berbalut jilbab warna coklat pastel, dengan jas putih kebesarannya yang elegan. Di mata Jausan, wajah itu masih menyimpan luka pengkhianatan oleh suami dan keluarga kecilnya. Luka yang entah kapan bisa terlabur. Yang jelas, dia ingin sekali menjadi orang pertama yang menawarkan luka itu. Anya, pernahkah tersebut namaku dalam doamu? Ataukah hanya bibirku saja yang selalu basah oleh namamu? Gumamnya sembari mengusap wajah itu dari balik layar handphone. Ibu, ini bau apa? Anak lelaki itu tak bisa menahan keinginannya untuk bertanya. Sepertinya bau minyak aromaterapi. Tapi enak sih, menenangkan. Jawab Anyelir sembari tersenyum hangat. Ibu, tapi aku nggak suka. Nenekku juga sering menyalakan itu di rumah. Baunya sama persis. Sepertinya, ini biasa dipakai sama nenek-nenek ya? Lanjut Zio polos. Bocah ganteng berambut ikal itu terus menggandeng tangan Anyelir memasuki villa yang terlihat sepi. Tatapannya beredar sebelum kemudian menemukan sebuah benda asing yang baru saja dilihatnya dipakai nenek Arifah, ibu Anyelir yang duduk santai sembari memejamkan mata. Sebuah kursi pijat elektrik dengan tempat duduk yang nyaman. Ibu, Assalamualaikum, ibu lagi apa? Anyelir kaget mendapati sang ibu yang asik duduk menikmati pijatan punggung dan kaki dari alat tersebut. Waalaikumsalam. Wah, kursi pijat. Seperti punya nenekku. Nenek, ini bagus sekali. Puji Zio sembari mendekat. Tangan mungilnya tak lepas dari kursi istimewa warna coklat metalik tersebut. Menyentuh dan mengusap-usap, serta menatap beberapa tombol di lengan kursi. Arifah yang menyadari kedatangan anak kecil itu seketika tersenyum. Halo, Assalamualaikum, Pak Jausan Junior. Apa kabar? Alhamdulillah, Nenek. Aku baik, aku diizinkan lo di sini lama sama ayahku. Ayahku sedang di Jakarta. Jadi, aku bisa bobok di sini selama beliau di Jakarta. Kan, Tante? Ucap si kecil sembari menatap wajah Anyelir di sebelahnya. Anyelir hanya mengangguk sembari tersenyum manis pada si kecil dan juga ibunya. Ibu, saya pikir tadi ibu kemana? Ternyata di sini. Sapanya dengan sedikit ekspresi heran mendapati benda baru di villa tempat tinggalnya. Iya, ibu lagi mencoba alat ini. Ternyata bener, enak banget. Pas banget buat ibu. Ucap Arifah sembari mematikan tombol on kursi pijat elektris tersebut. Ibu beli online? Atau dapat ini dari mana? Anyelir bertanya hati-hati. Nak Ferdi barusan yang memberi ini, sama nih, harum, ibu suka.
Pekik Arifah menunjuk sebuah diffuser yang sudah dia isi dengan minyak aromaterapi. Anyelir mengamati diffuser yang tergeletak di atas meja ruang tengah, kemudian berpindah pada kursi pijat yang sedang diduduki ibunya. Dua benda ini bukan barang murah, setidaknya ratusan ribu, dan kursi pijat dengan spek ini harganya jutaan rupiah. Dokter Ferdian kesini? Saya lama tidak ketemu dia di rumah sakit. Tapi, kenapa tidak menunggu saya? Apa dia langsung pergi? Ya, nunggu kamu sih, tapi memang gak lama, katanya karena gak sengaja. Pas pulangnya lihat alat ini, jadi ingat ibu dan membelikannya satu buat ibu. Ucap Arifah. Anyelir duduk di sofa ruang tengah villa. Dia meletakkan tasnya menatap ibunya yang asik duduk di kursi pijat elektris dengan tenangnya. Hatinya menjadi gundah. Ada satu sisi hatinya yang tidak nyaman mengetahui tentang perhatian Ferdian terhadap ibunya. Anya, kenapa? Kamu gak suka? Tidak Bu, apapun yang ibu suka, saya pasti suka. Hanya, saya sedang berpikir, kenapa Ferdi? Saya hanya takut jika tidak bisa memenuhi segala harapannya dan akan membuat dia kecewa. Tutur Anyelir jujur. Tadi Nak Ferdi hanya titip salam buat kamu, katanya buru-buru hari ini ada praktek sore di kliniknya. Lain waktu jika ada kesempatan pasti dia menemui kamu di rumah sakit, begitu katanya. Ibu sudah menolak barang-barang ini, tapi katanya ini buat ibu, gak ada hubungannya sama kamu. Arifah menjelaskan. Nenek, kalau nenek mau, ayahku bisa juga membelikannya buat nenek, uang ayahku banyak loh. Ucap Zio. Entah pikiran apa yang ada di otak anak ini dengan ucapannya. Kan nenek sudah punya, buat apa beli lagi? Tukas Arifah sembari tersenyum. Tapi Tante Anya gak suka jawabnya polos. Zio, kamu main di luar dulu sama Biksani ya, itu bawa mobil-mobilan kamu, nanti habis mandi, Tante akan menyusul. Ucap Anyelir lirih di telinga si kecil. Ya Bu? Sembari memeluk mobil-mobilannya, si kecil berlari keluar ke arah Biksani yang sedang mencabuti rumput di luar villa. Maafkan ibu jika ini membuat kamu tidak nyaman, ucap Arifah sambil beranjak dari kursi pijat, duduk di sofa di samping sang anak. Tidak Bu, tidak ada yang membuat saya tidak nyaman, saya hanya kadang suka kepikiran macam-macam Bu, tentang Ferdi, karena dia sudah terang-terangan menyukai saya, tapi saya belum ada kemantaban menerima dia. Saya takut, dia akan kecewa setelah banyak yang dia lakukan. Anyelir berucap lirih. Anya, apa kamu sudah menerima bapaknya Zio? Apa kalian sudah berkomitmen? Kenapa tadi ibu dengar Zio memanggil kamu ibu? Zio? Tentu saja tidak. Ibu pasti salah dengar. Kami, biasa saja Bu. Kalau belum ada kepastian, gak ada salahnya jika ibu menerima ini dari Ferdi kan? Lagi pula coba bayangkan kecewanya Nak Ferdi jika ibu menolak. Kecuali kamu memang sudah ada komitmen sama Pak pengacara itu. Oh ya, kamu katanya tadi selesai gasi kenapa pulang sore ini? Anya jemput Zio Bu, di rumahnya, tadi juga ngobrol banyak sama Bu Risma, jadi lama. Pak Jauzan sedang ke Jakarta, ada klien yang minta didampingi sama beliau. Ucap Anyelir jujur. Sepertinya, kamu memang sudah punya kecenderungan pada Pak pengacara. Ya, ibu hanya ikut mendoakan jika memang beliau pilihan kamu, semoga itu pilihan yang tepat. Ucap Arifah. Bukan begitu Bu, ibu seperti Bu Risma saja, saya masih butuh jasa beliau, dan selama ini beliau bahkan tidak menuntut bayaran. Saya jadi bingung sehingga menerima saja ketika beliau menyodorkan anaknya yang katanya beberapa hari ini bad mood di rumah. Jadi, saya langsung iakan saja Zio yang katanya kepengen kesini. Dengan Zio di sini, artinya dia membangun kedekatan kalian. Kamu itu yang gak peka, maksud beliau, itu upaya beliau mendekati kamu, lewat anaknya. Tambah Arifah. Entahlah, saat ini saya hanya ingin bebas menikmati masa idah. Oh ya Bu, Mama gak kesini lagi kan? Enggak, kenapa memangnya? Kamu masih ngarap dibelikan rumah sama Mama kamu? Tidak Bu, saya hanya takut Mama akan melakukan hal nekat demi Mailin dan Mas Eden. Kan Ibu dengar sendiri Mama nyuruh Anya bicara sama Pak Jauzan agar mencabut laporannya terkait kasus kecelakaan Bu Risma. Lalu, apa kamu sudah bicara sama Pak pengacara terkait ini? Sudah, tadi malam saya telepon, kata beliau sih, itu sulit baginya, kecuali saya yang meminta, pun demikian tetap tidak akan menghentikan atau menghapuskan proses hukum, hanya bisa meringankan hukuman saja. Entahlah, saya nggak paham aturan hukum Bu, saya serahkan sepenuhnya pada bapaknya Zio. Tukas Anyelir. Semua ibu selalu menginginkan yang terbaik buat anaknya, ibu bisa memahami kegundahan mama kamu. Tapi, bagaimana pendapat kamu sendiri? Hah, ada tuntutan saya yang urung saya ajukan yang sebenarnya membuat Pak Jauzan kesal waktu itu. Di antaranya masalah ganti rugi pemakaian uang pribadi saya buat keluarga Papa, karena pertimbangan saya, Papa sangat baik pada saya. Tapi malah setelah diberi keringanan masih saja ada tuntutan lagi. Saya capek Bu. Ya sudah, mandi dulu saja, habis itu makan, ibu sudah masak urap kesukaan kamu, sama tempe bacem. Kamu pasti suka. Masya Allah, terima kasih Bu. Zio, makan sama apa ya?
Kata bapaknya dia apa saja mau, tapi nanti Anya tanya anaknya saja dulu. Sebelum kesini dia sudah makan, mungkin nanti sorean sambil jalan-jalan saja kita keluar beli lauk buat dia ya Bu. Iya, sudah sana cepat mandi. Iya Bu. Anyelir mengangkat tas, kemudian beranjak dan berjalan ke kamarnya. Arifah memandangi punggung sang anak yang bergerak menjauh menuju kamar. Entah sampai kapan, anaknya ini akan terus terusik oleh beban masa lalu akibat perjodohan itu. Semoga dia segera mendapatkan pendamping yang mampu melindungi dan memberi kebahagiaan, juga kasih sayang yang tulus, guna mengobat luka laranya di masa lampau. Pinta Arifah dalam doanya yang terpanjat pada sang pemberi hidup, seraya menatap bayangan sang anak yang hilang di balik pintu kamar. Ma, kenapa lama sekali? Di mana papa? Rajuk Milinda ketika mendapati sang mama hanya kembali sendirian tanpa papanya. Papa sudah kembali ke Jakarta, kamu yang sabar ya, sekarang fokus saja sama penyembuhan kamu, kelahiran bayi kamu, nggak usah memikirkan hal yang sulit. Ucap Selina sambil mengelap kening dan wajah sang anak yang berkeringat. Kembali ke Jakarta? Bagaimana bisa? Wanita muda itu malah semakin jengkel, sama sekali tidak mengindahkan nasihat sang mama. Papa orangnya keras, tidak ada satupun orang yang bisa mengubah keputusan beliau. Kamu hati-hati jika kalau bicara sama papa, laki-laki banyak menggunakan logika. Papa bukan Pak Berli, mertua kamu yang baik itu, bukan juga Eden, suami kamu yang romantis. Papa adalah papa. Ucap Selina pilu sembari menunduk. Minda diam, menatap keluar jendela ruang rawat inap dengan pandangan kosong. Apa maksud mamanya dengan semua ucapannya itu? Apakah itu artinya papanya marah saat ini? Batinnya. Apakah papa bisa mengeluarkan Mas Eden dari penjara, Ma? Aku mau bilang tapi selalu takut. Papa kalau bicara kenapa selalu datar dan seolah tidak menganggapku sebagai anak kandungnya? Ucap Milinda. Selina membuang muka ke arah lain. Diam-diam dia menyeka air matanya. Sakit di dadanya kembali terkuak tatkala mengingat kata-kata talak sang suami tadi sore. Semua lenyap dalam sekejap, hanya menyisakan kenangan dan penyesalan. Susah payah dia menutupi semua ini, ternyata ada orang lain yang mengatakan dengan mudahnya pada sang suami. Pasti semua ini ulah Berli, pikirnya. Mama kenapa? Mama menangis. Enggak lah, masak iya Mama menangis, Mama hanya kelilipan. Ucap Selina berbohong. Jadi menurut Mama, apakah anak ini akan lahir tanpa bapaknya nanti? Entah ini pertanyaan yang keberapa kalinya dia lontarkan. Selina hanya bisa mendesah berat. Mama sedang berusaha, kamu yang tenang dan banyak-banyak berdoa ya. Mama tahu pengacara Anya yang masih ingusan itu? Selina mengangguk pelan. Dia penyebab semua kekacauan ini, Ma. Dia yang melaporkan Mas Eden, sehingga kena kasus pembunuhan berencana. Padahal juga nggak ada rencana sama sekali kan buat membunuh Bu Risma. Dasar pengacara ingusan pengejar receh, nyari duitnya dari ngomong. Pandai sekali dia memutar fakta. Umpat Mi Indah. Mama akan coba bicara sama dia. Tapi, bagaimana Mama dapat kontak dia ya? Ucap Selina memberi secercah harapan pada anaknya. Ma, kemarin kan Mama menemui Anya ke Batu Raden. Mama tanyalah ke Anya kan dia pengacara Anya. Atau Mama bisa search nama dia sebagai pengacara. Mungkin punya nomor kantor yang di-share secara umum. Tutur Milinda. Mama punya cara Mama sendiri, kamu tidak perlu khawatir. Oh ya, satu lagi Mailin, Mama nggak suka kamu berucap buruk tentang kakakmu. Hargai dia, jangan panggil nama, Mama nggak suka. Potong Selina sembari mendengus. Milinda merutuk dirinya sendiri. Sungguh dia merasa tanpa dicintai sesiapapun saat ini. Bahkan mamanya sendiri membentaknya demi Anyelir. Apa hebatnya sih dia? Apa karena dia dokter lulusan Jerman? Cih, Anyelir, tunggu saja pembalasanku berikutnya. Kamu dan pengacara ingusanmu itu pasti akan berlutut memelas atau bahkan mati di tanganku. Pekik Minda sembari mengepalkan tangannya di balik selimut.